Baik, halo teman-teman. Saya Dandi Habib. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai disiplin kelas pada mata kuliah pengelolaan kelas. Baik, langsung saja. Di sini ada beberapa ruang lingkup. Yang pertama, pembukaan, pengertian disiplin, keuntungan disiplin, jenis-jenis disiplin, contoh kasus disiplin, dan penutup. Langsung saja kita masuk ke pengertian disiplin kelas. Ya, menurut Purwodarminto, disiplin kelas adalah latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatan selalu mentaati tertib di sekolah, di mana ini adalah ketataan pada aturan dan tata tertib. Selanjutnya, menurut Dirjen Disnaker pada tahun 1996, disiplin kelas adalah keadaan tertib dalam suatu kelas yang di dalamnya tergabung guru dan siswa, di mana mereka taat kepada tata tertib yang ditetapkan. Jadi guru dan siswa itu taat kepada tata tertib yang sudah dibuat pada sekolah itu. Ada lagi menurut yang orang lain, disiplin adalah cara kita menghargai dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, menghargai orang lain, dan mentaati peraturan yang berlaku. Ya, kita lanjut. Keuntungan disiplin kelas ada 3. Yang pertama, peserta didik belajar hidup dengan pembiasaannya baik, positif, dan bermanfaat, di mana mengingat disiplin adalah hal yang baik dan positif serta bermanfaat pada orang yang menerapkan disiplin. Terus ada tumbuhnya jiwa tentram dalam diri. Seseorang akan merasa tentram jika seseorang itu adalah mempunyai sikap disiplin. Terus ada lagi tumbuhnya rasa percaya diri. Seseorang akan percaya diri jika seseorang tersebut disiplin. Jadi merasa dia itu benar karena dia sudah disiplin, begitu. Selanjutnya, jenis disiplin kelas. Di sini saya menulis 2. Ada 2, yaitu kesadaran peserta didik dan paksaan dari pendidik atau guru. Yang pertama, kesadaran peserta didik dari diri sendiri, di mana ini adalah datang dari kesadaran masing-masing siswa tanpa memperingatkan, atau ini juga harus dibentuk sejak dini, di mana dalam hal ini orang tua dan orang-orang sekitar menjadi hal yang penting untuk membentuk disiplin pada diri sendiri. Selanjutnya, paksaan dari pendidik atau dari guru, di mana di sesi ini wali kelas sangat berpengaruh pada hal ini, karena katakanlah siswa tersebut belum disiplin, maka dari itu pendidik atau guru itu memaksa kepada siswa tersebut untuk bisa disiplin. Ya, lanjut kita masuk ke kasus. Yang pertama adalah mentaati peraturan sekolah, di mana setiap sekolah pasti itu mempunyai peraturan sendiri-sendiri, tapi tidak sedikit banyak siswa itu mampu mengindahkan atau mentaati peraturan tersebut, mungkin karena terlalu berat atau terlalu disepelekan, begitu. Terus ada lagi mengikuti upacara dengan tertib. Pada hal ini siswa sering tidak tertib mengikuti upacara bendera karena ada beberapa kemungkinan, mungkin malas, bosan, capek, dan lain sebagainya. Ya, lanjut penyelesaian. Ya, menurut saya ada beberapa penyelesaian untuk kasus-kasus tersebut. Yang pertama, mentaati peraturan sekolah. Adapun penyelesaiannya adalah buat peraturan tersebut dengan kesepakatan peserta didik. Jadi sebelum menetapkan atau membuat itu, kita harus melibatkan siswa tersebut untuk membuatnya. Terus selanjutnya, pastikan peraturan tersebut tidak membebani peserta didik. Jadi kiranya peraturan tersebut membebani peserta didik,
dengan pasti itu peserta didik akan merasa keberatan dan merasa masa bodoh dengan peraturan tersebut. Terus berikan tindakan kepada peserta didik sesuai tingkat. Sesuai tingkat di sini dalam artian tingkat pertama itu ringan, katakanlah pelanggaran pertama, nanti kita berikan tindakan tidak begitu berat, mungkin eh, menulis menulis bahwa siswa tersebut berjanji tidak mengulangi lagi dan lain sebagainya. Dan tingkat atas seperti hukuman fisik, tingkat atas seperti pengenaan denda, terus tingkat atas lagi eh, kena poin dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah evaluasi peraturan. Peraturan perlu dievaluasi mengingat tidak semua siswa itu bisa meraturi mengikuti peraturan tersebut begitu. Jadi evaluasi peraturan ini mungkin efektif jika evaluasi tersebut dilakukan setiap tahun dan dengan siswa yang berbeda begitu. Terus kita lanjut penyelesaian kasus tentang mengikuti upacara dengan tertib. Baik, mungkin yang pertama adalah tanamkan rasa cinta tanah air kepada peserta didik. Jadi, sebelum kita memulai upacara, pastikan peserta didik tersebut mempunyai rasa cinta tanah air. Dalam artian sadar akan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, terus bagaimana cara mencintai tanah air dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, berikan rasa nyaman pada saat kegiatan. Jadi saat kegiatan upacara berlangsung itu bagaimana caranya kita harus membuat nyaman peserta didik tersebut. Terus yang terakhir adalah pastikan siswa tidak keberatan. Nah, dengan cara memastikan siswa tidak keberatan, maka siswa akan enjoy, akan senang mengikuti upacara tersebut. Dengan cara apa? Ya dengan cara menanamkan rasa cinta tanah air dan berikan rasa nyaman pada saat kegiatan. Ya mungkin itu pendapat yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.